Kerja, saya kerja. Iya. Ayu persiapan menuju bulan Ramadan seperti apa sih Ayu mungkin? Ya pastinya fisik dari siapin karena kan saya Ini ada Zoom saya. Dipentong. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari pedangdut tanah air Ayu Ting Ting bagi-bagi uang jelang Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, Ayu Ting Ting dan keluarga menggelar acara pengajian dan santunan bagi yatim dan janda di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Sabtu, 18 Maret 2023. Terlihat ibu-ibu yang datang ke pengajian diberikan kerudung berwarna merah muda yang dipakai saat pengajian berlangsung. Usai acara selesai, tamu yang hadir juga diberikan satu paket sembako dan amplop berisikan uang. Ayu mengaku itu memang sudah menjadi tradisinya setiap tahun dan memang disisihkan sebagian rezekinya untuk hal tersebut. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. sama janda. Kalau yatim kan udah kemarin jadi gantian. Tradisi mungkin setiap tahun atau seperti apa Yuk? Setiap tahun alhamdulillah pasti ada. Alhamdulillah ada rezekinya. Ini salah satu persiapan untuk Benar, betul. Tradisi juga ya. Tradisi kita iya. Tradisi kita begitu. Apa? Kerja, saya kerja. Iya. Ayu persiapan menuju bulan Ramadan seperti apa sih Ayu mungkin? Ya pastinya fisik dari siapin karena kan saya alhamdulillah acara lumayan ada tuh, jadi harus makannya harus diperhatiin, vitaminnya semuanya harus benar-benar dijaga. Karena nonstop kalau puasa, acara buka tuh setiap hari dari Senin sampai Jumat. Iki sendiri seperti apa mungkin? Ya dia udah puasa dari Kabar selanjutnya datang dari Ashanti yang boyong 40 anggota keluarganya ke Mekah. Jelang Ramadan 2023, keluarga besar Ashanti dan Anang Hermansyah pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam perjalanannya kali ini, Anang dan Ashanti juga turut memboyong beberapa anggota keluarga dan karyawannya. Saat ditanya soal berapa biaya untuk memboyong keluarga dan karyawannya ke Tanah Suci, Ashanti enggan membocorkannya. Penyanyi berusia 39 tahun itu hanya memohon doa agar ibadahnya diberikan kelancaran. Rencananya keluarga Anang dan Ashanti juga akan bertemu dengan Aurel serta Atta dan Tanah Suci untuk beribadah bersama. Berikut keterangan dari Ashanti dan Anang Hermansyah. Gimana Kak Fida? Sini aja udah. Oh iya bentar. Udah kalau di sini gue turun dulu. Enggak sana. Oh, sana. Dia panas. Mau ikutin gua. Backlight. Oke, backlight. Jatuh. Sini aja, Bun. Woi. Hajar aja pala gua, hajar aja yang dorong gua, bukan gua. Enak. Gila. Emosian banget sih kamu ini. Yo, let's go yuk. Oke. Gimana Bun? Umroh hari ini gimana nih Bun? Berangkat persiapannya mungkin? Jangan tinggi-tinggi. Sini ya Bapak, di sini aja. Lin. Jangan kayak gitu. Tunduk. Alhamdulillah senang bisa berangkat
lama kan janjian sama kalau sama abang mau ngobrol bareng. Tadinya aku bilang Kak, aku mau ngobrol tanggal segini. Ya udah aku ikut Bun. Nah, tapi kenapa dia berangkat duluan? Karena memang dia mau nonton bola dulu dari ya. Ya udah nanti ketemu di Madinah ya. Itu mid backstreet. Jadi nanti ketemu di Madinah, baru kita doa, insya Allah semoga bisa lancar di sana, ibadahnya juga lancar karena hari ini aku bawa 40 orang keluarga di sana, keluarga ibu dan juga orang yang kerja lama. Kayak kemarin Kuteng udah 3 kali pergi jadi udah nggak ikut, diganti sama Suster Arsi yang belum ya. Pak Ito yang udah lama nyetirin kita ikut aktif YouTube yang dihilir yang 2 kan kemarin udah, yang 2 belum ikut lagi. Apa? Abah Arum, saudara iya kan tuh saudara ya. Terus ya rame sih alhamdulillah ya. Jadi senang bisa umroh tapi bawa keluarga dan karyawan yang memang setia sama kita. Insya Allah tiap tahun bisa bawa ganti-ganti orang gitu supaya mereka yang udah berdedikasi dengan kita, udah kerja setia bisa senang gitu loh bahwa akan dibawa ke rumah Allah. Sebelumnya sempat nyekar ke Jember keluarga juga ya, Bunda? Nanti kita mudik ke Jember tanggal Nanti insya Allah seminggu sebelum hari raya. bawa 40 rombongan hari raya kita akan Dan mudik. aku udah berapa? Hampir 4 tahun ya enggak nyekar orang tua. Pandemi ya. Iya, 2 tahun pandemi. Iya, seperti apa Oh iya. Iya, ada Ya. terindah ini. Alhamdulillah Membawa keluarga besar. ke umroh. Judul sampai 40 orang kita bawa di kondisi yang memang lagi mau Ramadan ya, itu kan luar biasa banget. Jadi alhamdulillah bisa ngerasain hari 7 hari. Oh 2 hari. 3 2 hari. 3 hari. Ya, Bunda boleh tahu nggak waktu rombongan habis berapa juga? kayaknya nggak etis kalau bahas habis berapa ya. Ya kan harus ikhlas. Kalau bayar umroh kita harus ikhlas. Jadi ya nggak boleh dibahas bayar berapanya. Yang penting mereka bisa berangkat bareng. Karena kalau nggak bareng kita, yang dulu kan aku bisa ngirim per tahun 2 orang. Seleb. Kadang-kadang ya itu misalnya kalau nggak bareng kita, mereka bilangnya lebih nyaman kalau bisa bareng sama kita lah gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa berangkat karena kita kan udah sebenarnya ini kemarin baru umroh juga jatuhnya ya kita, cuma karena memang ini bawa keluarga dan ada jamaah juga yang ikut jadi ya pergi lagi dan itu pertama kali seumur hidup kita merasakan bulan puasa di Umrohnya bawa pertama ya? Oh, Aminah pindah sih. nanya bukan baru ketemu hari ini nanti. Ini umroh pertama, Ramadan pertama di sana bareng keluarga atau seperti apa? Sebenarnya ini pertama kali aku ngerasain Ramadan di mana. Ada persiapannya khususnya kalau misal puasa di sana gimana? Ada perbedaan? Persiapannya harus sabar. Bagi. Karena kalau semuanya tidak dilakukan sabar, semua nggak berjalan sesuai yang dimau. Karena sesuai yang dimauin juga itu tidak semua dipenuhi. Ada doa nggak suci Bunda? Ramadan di sana pertama nih Bunda. Iya, Persiapannya karena kayak gimana nih? bawa untuk keluarga anak-anak besar ya? maksudnya nggak mudah ya usahanya ya gitu. Jadi kita berpikir tadinya undur aja deh di saat momen yang mungkin lebih ini gitu, tapi ya udahlah karena semua keluarga sudah tadinya hampir mundur ini ya, karena keluarga sudah berharap udah datang ya udahlah Bismillah aku. Persiapan Ramadan pertama sama anak-anak di sana seperti apa kayak? Ada yang dibikin spesial nggak sih? Arsi puasa, Arsi insya Allah juga puasa. Kalau Arsya kan tahun lalu masih Arsya udah full dong tahun lalu puasanya. Arsy yang Udah, harga full setengah hari ya. Mereka antusiasnya seperti apa nih? Kan beda Bun cuaca di sini dan di sana gitu kan. Ya kata kakak sih lagi panas di sana ya. Waktu kita kemarin umroh lumayan sejuk. Ya udah aku sih nggak peduli cuaca ya.
Kabar selanjutnya datang dari komedian Aming yang hebohkan netizen dengan penampilan berbeda yang lebih maco. Komedian Aming kembali membuat jagat raya heboh karena penampilan barunya yang tampak lebih maco. Sebagaimana diketahui bahwa Aming merupakan salah satu artis tanah air yang dikenal berani dalam mengekspresikan diri dengan penampilannya. Aming bahkan sempat tampil bak wanita tulen. Namun baru-baru ini, komedian yang dikenal lewat penampilannya di acara ekstravaganza itu tampak memotong rambutnya dengan potongan rambut laki-laki. Ia juga terlihat mengenakan pakaian dan aksesoris seperti pria pada umumnya. Hal inilah tentu menimbulkan tanda tanya di kalangan netizen. Kendati demikian, Aming memastikan bahwa dirinya tak memiliki maksud apapun di balik penampilan barunya kini. Mantan suami Evelinada Anjani itu mengatakan bahwa ia hanya berusaha untuk menyeimbangkan sisi gelap dan terang dalam hidupnya dengan cara wawancara dengan Aming. Ya, pokoknya saya bilang secara spiritual, saya pengen lebih matang aja itu aja. Jadi kalau ada di luar sana yang ngomong ABCD ya, itu juga baik ya. Kalau enggak pun ya, Sekarang ini terjadi enggak sih, makanya kata orang kayak ada yang ngomong ini jauhin setelah orang-orang yang benar kesini. Dari situ aja salah ya, manusia udah judgmental ya. Dari situ aja manusia menurut saya kurang tepat karena lah kenapa gua ada yang salah kalau gua gaul sama teman-teman entertainment gitu kan. Ada yang salah kalau misalnya gaul dengan orang yang soleh gitu kan. Kalau saya gaul sama siapa aja diambil baiknya sesimpel itu. Dia kalau ada orang ngerasa perubahan jauhi pergaulan yang gimana gitu. Baimbang aja, Tuhan aja gak pernah kita gaul sama siapapun. Ya iya sih kalau gaul sama tukang minyak wangi, katanya kita keluaran baunya. Dan juga sih, kalau misalnya nggak bagi-bagi minyaknya juga ya, bisa kan persepsi ya. Kalau saya intinya siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berasal dari mana latar belakangnya dunia ya, kita bisa ambil baik-baiknya aja, sebaik-baiknya kehakiman cuma kehakiman Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong makasih atas nasihat baiknya untuk mendekati lingkungan yang lebih baik menurut versi mereka dengan meninggalkan lingkungan yang mereka anggap tidak baik, menurut saya itu terlalu judgmental ya. Maksudnya ya kenapa ibaratnya kalau saya belajarnya gini loh, salah satu kasus walaupun gak apple tapi esensinya adalah salah satu kemuliaan yang didapat oleh wanita pekerja seks komersial. Saya baca cerita Nabi aja kan, Nabi Adawiyah gitu kan, racun nomor wahid sudah Jazirah Arab, tapi dia jadi manusia paling mulia gitu kan, diangkat derajatnya. Padahal sesama manusia wah gitu kan, racun apa-apa nggak tahu angkat derajatnya. Apa melihat latar belakangnya, karena apa yang dijaga hakimnya di situ. Dan sesuatu ya syariatnya seperti apa? Bisa bukan tipe yang dekati lingkungan yang lebih baik, tinggalkan yang lebih buruk menurut sudut pandang berhidup seperti apa. Teman-teman saya di entertainment kerjanya beragam, mungkin misalnya DJ atau nyanyi di pakaian yang mereka anggap tidak pantas gitu kan. Tapi saya tahu mereka dan kerja bagi keluarganya, buat orang-orang yang mereka sayang. Jadi ya Aldi Tahir nunggu Ustadz Aming nikah lagi, amin. Ya, oke Aldi. Ya, kalau saya gitu sih ya, kalau sama siapapun nggak masalah. Kalau emang Anda orang yang teguh, orang yang persisten, orang yang gigih, firm, teguh gitu kan, orang yang emang punya integritas yang kuat, lingkungan kayak apapun, tidak mengubah apa yang jadi hubungan spesial antara Anda dengan Tuhan Anda. Bang Aming, Kamu juga santai aja, mungkin udah tua kali ya, tapi ya biasa aja sih. Kalau dulu santai aja, dari dulu kayak gitu, cuma sekarang lebih santai lagi, mungkin momentumnya pas.
Kalau pakaian sendiri yang kemarin udah diganti Enggak juga sih ya. Itu kan kalau saya nggak pernah mikirnya kayak enggak, kalau saya mikirnya saya menghargai proses saya, menghargai cermin saya, jadi akan. Kabar selanjutnya datang dari Yama Carlos, tak mau cerai meski digugat sang istri. Aktor Yama Carlos digugat cerai Arvita Dwi Putri ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Gugatan cerai Arvita Dwi Putri terhadap Yama Carlos telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang perdana gugatan cerai Arvita akan digelar pada 30 Maret 2023. Yama Carlos yang kini berusia 42 tahun itu bahkan sudah berpisah rumah. Sang istri sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Yama Carlos sejak 22 Februari 2023 lalu. Yama Carlos mengaku tidak tahu terkait dengan keberadaan Arvita dan Marco anaknya. Pria bernama asli Hamba Ramanda ini hanya berusaha sabar. Dalam gugatan cerainya, Arvita Dwi Putri ingin segera mengakhiri pernikahannya dan meminta hak asuh sang anak. Yama sangat kebingungan atas gugatan tersebut. Bahkan, Yama mengatakan akan tetap mempertahankan pernikahannya itu. Berikut keterangan dari Yama Carlos. Di rumah nggak ada yang pertengkaran apapun tanggal dua-duanya. Terus saya terima WhatsApp panjang lebar, intinya bahwa dia keluar dari rumah membawa Marco. Sampai sekarang saya nggak tahu Marco di mana. Tanggal 22 kapan Mas kalau betul? 2 Februari? 22 Februari. WhatsAppnya. Oh iya. Ya. Nah, itu saya ada seminggu di Garut. Jadi selama seminggu di Garut lagi syuting, lagi kerja, ya harus menahan emosi, menahan pikiran yang mencampur aduk. Di satu sisi saya harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan, di satu sisi anak saya sudah dibawa keluar dari rumah dan nggak tahu ada di mana sampai sekarang. Tapi sebelumnya memang sempat ada cekcok dengan Tidak ada. Jadi ya alasan apapun itu ya tanya yang bersangkutan. Mas Yama, mohon maaf, selain gugatan cerai, apakah yang resmi juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan harta gonog ini? Salah satunya tentang anak. wah hak asuh anak berarti. Sampai sekarang berarti belum ketemu sama Marco ya, atau komunikasi sama Marco? Belum. Cuman sempat dikirimin fotonya aja. Dia udah pindah sekolah. Katanya nomornya sampai diblokir ya? Ya, diblokir dan kemungkinan nomornya dia juga udah diganti atau Tahu nggak saya tinggal di mana? Istri sama. Ya nggak tahu dong Mas. Kalau tahu kan udah gue susul. Ada usaha apa Mas? Ya, Mas Yama sama ini Diugat istri kemudian lost kontak juga dengan anak. Ada perasaan kecewa nggak sebagai seorang ayah? Iyalah. Khususnya sebagai seorang bapak, seorang ayah pasti kecewa. Cuman saya udah pasrahkan pada alam semesta ini, nanti lihat aja apa yang akan terjadi. Kerabatnya mungkin menghubungi kerabat istri sendiri, nanya-nanya soal pindah ke Mata atau segala macam gitu? Enggak. Bukannya saya nggak mau usaha cari anak saya ya, cuman kan saya tetap mencari, tapi yang lebih yang kemungkinan bisa saya ajak bicara dengan baik. itu dekat apa Yama sama Marco ini? Katanya sering tiap pagi nganter anak gitu ya? Setiap hari saya nganterin, nungguin di sekolah dan nganterin dia lagi ke rumah. Saya terpaksa nggak lakukan hal itu kalau saya ada kegiatan pagi-pagi banget syuting. Nah, baru ibunya yang antar jemput. Kalau enggak, saya yang ngelakuin itu semua. Sampai di situ. Usia anak kalau boleh tahu umur berapa Mas? 23 April nanti 6 tahun. Mas Yama, tapi kan sebenarnya agak aneh nih, nggak ada. Kan harusnya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, makanya kalau dari Mas Yama sendiri mungkin dugaannya apa? Kecuali saya melakukan tindak kekerasan, KDRT, terus ketika saya bicara ini di media ada yang nyautu netizen. KDRT kan bukan hanya fisik aja, verbal pun juga tidak ada, ya kan? Terus isu-isu yang lain juga saya pastikan tidak ada. Masuk orang ketiga juga tidak ada? Tidak ada. Pastikan tidak ada. Apa? Di zaman lain mungkin?
yang pria idaman lain. Oh, pria idaman lain. Nah, coba tanya yang bersangkutan. Ya kan, kalau dari saya semuanya clear. Nah, alasan-alasan yang dibuat ya itu kan hak siapapun lah ya, termasuk yang menggugat saya. Cuma nanti kan bisa bisa kita konfront, bisa kita bantah pada saatnya nanti. Tapi menyayangkan nggak Mas? Dari Mas Yama sendiri mungkin dugaannya ada apa sih di balik? Dugaan dari Mas Yama sendiri di balik ini? Dugaannya? Iya, dugaannya apa ya? Mungkin mau kira-kira lagi Bang. Kopatus lagi mungkin. Apa? Kopatus lagi. Coba tanya yang bersangkutan tuh. Kali ya. Kali loh. Marco kan di sekolah, kenapa nggak jadi ke sekolah dia? Pindah. Mas, kalau itu pastilah Mas. Sekolahnya itu selalu berkomunikasi dengan saya. Yang rajin konsultasi sama guru juga saya. Yang nungguin di sekolahnya Marco juga saya. Dari yang kita pintu gerbang, dari orang kantin, dari orang tua murid juga tahu selama Marco sekolah itu saya terus yang ada di sekolah. Selama Marco dibawa pergi entah kemana, ya pasti saya nanya terus ke sekolah lah. Berarti dia pindah sekolah ya? Apa? Dia pindah sekolah berarti? Pindah sekolah tanpa ada izin dari sekolah asalnya. Mas, dari sekian tahun pernikahan pernah nggak istri melakukan hal ini juga, maksudnya pergi diam-diam dari rumah? Kalau ini beberapa kan hari gitu. Tapi kalau pergi tanpa izin tapi pulang lagi pernah itu kan ada di kejadian yang lalu kan, dan itu terbukti, ada buktinya gitu. Tapi kalau yang pergi dan nggak tahu lagi dari mana, anak sayanya ya, fokus saya cuma hanya Marco ya. Nah itu baru kali ini. Kalau Yama sendiri dengan gugatan cerai ini kan kalau nggak salah 2 kali ya setelah 2019 ya? Kalau yang pertama tuh nggak salah 2016 yang pernah. Ini apakah akan mempertahankan atau memang mengikuti? Yang pasti saya lakukan yang terbaik. Saya yang terbaik dulu, ya kan? Itu fokus dari saya dan tim saya, pasti lakukan yang terbaik. Tapi dari Mas Yama sendiri mau mempertahankan atau ya udah deh lepas saja? Yang terbaik, salah satu saya melakukan yang terbaik, salah satunya itu. Apa itu? Mempertahankan. Yang mempertahankan. Selebihnya kita lihat nanti. Karena itu kan termasuk dalam materi persidangan. Berarti masih ada rasa. Sidang perdananya medianya tanggal berapa? 30 Maret. Mas Yama mau hadir? Oh, jelas hadir. Cuman kemarin yang relas memang nggak hadir. Itu kan cuman kebutuhannya masukin berkas. Tapi yang 30 Maret pasti hadir lah. Berarti setelah gugatan cerai itu tidak ada komunikasi sama sekali dengan istri? Lewat DM, iya ada. Lewat DM. Ada, saya berkali-kali nanya mana Marco, cuman ya ada dia bilang nggak mau dikasih tahu keberadaannya, takut nanti saya lacak atau saya samperin. Mas Yama dengan adanya walaupun udah digugat berarti masih ada rasa cinta. Tadi dibilang masih mau mempertahankan seperti itu ya Mas ya. Itu semua atas dasar saya menghargai kehidupan rumah tangga. Gitu. Jadi rasa kasih sayang saya terhadap rumah tangga. Selebihnya khususnya Marco. Ke istri sendiri? Bagaimana? Ke istri sendiri? Lebih ke rasa cinta saya kepada rumah tangga. Menyayangkan sudah bertahun-tahun seperti itu ya? Iya. Dan saya bukan manusia yang mengatasnamakan alasan yang remeh-temeh, yang receh untuk bisa menghancurkan rumah tangga. Kalau orang lain, ya itu kan hak-hak dia kan. Kabar terakhir datang dari artis cantik Feby Palwinta enggan perlihatkan wajah sang anak kedua. Feby Palwinta memilih untuk belum menunjukkan wajah putra keduanya, yakni Omar Razi Bawazir yang baru saja lahir. Meskipun demikian, Feby Palwinta memberikan bocoran mengenai wajah buah hati keduanya dengan Razi Bawazir. Menurut Feby Palwinta, buah hatinya yang diberi nama Omar Razi Bawazir mirip dengannya dan sang suami. Ia pun menyebut bahwa kemiripan sang bayi imbang dengan ayah dan ibunya. Tidak ada kemiripan yang lebih dominan dengan sang bayi antara Feby dan juga Razi. Seperti diberitakan sebelumnya, Feby Palwinta melahirkan buah hati keduanya yang diberi nama Omar Razi Bawazir pada Rabu 15 Maret 2023 lalu. Berikut wawancara dengan Feby dan sang suami. Gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa
sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia langsung tahu, karena memang waktu Feby lagi hamil pun kita udah kasih tahu ini ada Omar, ini ada adiknya Ali, kita udah kenal-kenalin kayak gitu. Dan ketika pas lahir pun Ali langsung kita tahu, Ali ini Omar, dia langsung senyum gitu. Omar, dia udah bilang gitu, sayang, dia udah bisa gitu sih maksudnya. Walaupun kita agak takut karena kan dia nggak tahu mana kencang mana pelan kan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari waktu pas dalam kandungan, sayang ya, dicium Omarnya, dicium perutnya Feby gitu. Jadi memang kita udah membentuk itu gitu. Ternyata di rumah berempat kumpul kamar. Alhamdulillah Ali juga udah mulai bisa pindah kamar. Jadi Ali juga udah di kamarnya sendiri udah seminggu ya. Kita udah ya sedikit-sedikit lah, karena kita masih keluarga baru gitu. Jadi kita juga masih membentuk, masih belajar. Makanya saya juga sebagai sebagai bapak itu masih selalu belajar proses persalinan, masih belajar tentang mendidik anak, tentang hubungan antara kakak beradik gitu, itu tuh masih belajar gitu. Walaupun ini banyak yang saya dapatkan dari orang tua kita masing-masing gitu, kita terapkan lagi gitu sih. Anak pertama punya bayi lagi nih, ada jadi tantangan sendiri nggak sih? Puasa nggak atau gimana gitu? Oh, 3 tahun nggak puasa. Udah 3 tahun nggak puasa ya dia. Ya apa ya, paling enaknya sih ada yang namanya aku begadang ya, kan mereka sahur, jadi aku subuh-subuhin. Terus ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti ada aja ya. Ramadan pas nikah yang pertama kita dikaruniai anak, aku hamil. Ramadan kedua Ali udah ada, ini Ramadan ketiga kita udah ada Omar gitu. Jadi ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti Allah kasih surprise. Semoga Ramadan tahun besok mah aku istirahat dulu ya, aku puasa dulu sih. Tapi yang pasti ya happy banget karena nambah personal baru dalam keluarga kita. Terus habis itu juga ya selalu kangen sih momen-momen kayak gini. Jadi kita nikmatin aja sih, walaupun pasti ada capeknya, ada apanya, cuman ya berusaha untuk ya udahlah, maksudnya ini prosesnya itu pasti sebentar kok, nggak akan lama gitu. Jadi ya nikmatin aja. Ada sih misalkan, di perjalanan ya. Oh, di persalinannya, kalau di persalinan sih nggak ada proses lucu atau apa. Jadi kemarin mungkin waktu pada saat udah mulai ke rumah sakit itu sempet waktu kita dari Bogor kita keluar yang di Prapanca ya, Cilandak situ, ternyata pintu tolnya ditutup, nggak bisa keluar. Akhirnya kita keluar ke Pondok Indah. Pas keluar Pondok Indah mau ke arah rumah sakit, tutup lagi jalan yang lain. Jadi kita pun kondisinya mana hujan deras, jalan banyak ditutup. Jadi ini takut keburu lahir kan gitu. Ya agak deg-degan lah. Karena udah ngerasain kontraksi, udah kayak mau melahir, karena nggak pernah ya, ini kayak lahiran pertama, jadinya ngerasa kayak aduh kayaknya aku melahirkan di mobil gimana. Jadi ya seru sih, maksud aku challenging banget. Dan makanya tadi aku bilang ini kayak roller coaster sih, ini kayak kehamilan pertama lagi gitu, karena beda banget nih hamil pertama sama hamil kedua, punya cerita yang berbeda banget gitu. Ya, mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditambahkan lagi. Sebelumnya selamat kepada Pak Feby dan kami dari manajemen Gramedia Kasari mengucapkan sekali lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau aja dong, ada bantuan babysitter nggak Pak untuk kedua bayinya nanti? Kalau misalnya aku sama Karazi memang kita lebih aku juga ya, aku sepakat sih untuk selama 1 tahun sebelum dia memang bisa. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
Aman gak bang? Yuk biar ayah cepet makan ayo. Ayah hari ini ada acara apa ya? Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanain acara ini saling membagi juga sama keluarga. Santun juga. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang bagus, jadi lancar acaranya. Juga ibu mengundang tim dari Asyifa-nya tadi seorang Asyifa. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Kiainya juga alhamdulillah sangat luar biasa. Tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang kita setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki yang udah dilaksanakan. Doain aja mudah-mudahan. Tadi ada berapa orang mungkin ya atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Besar ya. Memang berbeda-beda. Kayak kalau untuk keluarga sama teman itu berasa karena yang kerja tim itu kan orang kerja. Ya persiapannya dari kapan nih kan banyak banget sih. Persiapannya ibu Hari doang persiapan. Saya kemarin kita sempat pergi aja. Jadinya ya udah hari kemarin. Semuanya kan banyak juga tim rumah kan, jadi mereka langsung belanjain Cuma langsung belanjaan kirim deh bisa. Ramadan juga berapa kali lagi diampin persiapannya seperti apa ya? Ramadan pertama kita persiapannya sehat pasti. Kebasahan supaya kita bisa zakatnya juga nanti kan pasti. Apa yang dirindu? Kalau Ramadan kita rindu dengan tarawih bersama keluarga bareng. Kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya. nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya pengen sahur bareng. Sahur bareng tetap di rumah. Jadi nggak ngambil. Kalau sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Oh 2-3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Teng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Emang itu permintaan dari keluarga juga kan maksudnya milih salah satu gitu sahur atau buka gitu. Enggak, dia Yang aja keinginan dari sendiri. Keinginannya pengen kumpul sama keluarga, juga kan pengen sama Bilqis. Udah, kita nggak maksain sih. Ya bekerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Tawaran menggoda banget gitu ya. Makanya kolak. Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor 1. Itu emang selalu ya favorit banget sebenarnya. Full sebulanan. Ini udah puasa full ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah sampai Ramadan. 6 tahun lah sekarang 9 tahun. Di Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya, betul. Gimana lah suasananya? Enak, suasananya kita dibangunin lagi tambah berisik nanti pas sahurnya. Tiap hari gue dibangun mulu, cepat kan bangun. Yang bangun ayo ini. Banyak tidur. Ayo Umi, ngasih target apa sih ke anak-anaknya di Ramadan tahun ini? Mungkin diingetin kayak misalkan baca Al-Qurannya mau lebih disiplin lagi atau mungkin kasih target lain gitu. Pasti mendekatkan diri sama Allah, banyak bersalawat, banyak Zikir apa semuanya. kalau bisa ya ada waktunya kita juga khatam insyaallah. Ya, memang Ini nggak sih ya, jangan ngejar duniawi mulu kayak kata Ayu kan maksudnya sahur sendiri kan nggak diambil Ayu kumpul sama Iya betul, memang jangan duniawi aja kita di sini kan hanya sementara. Jadi insyaallah kita juga ini sangat penting yang buat nanti kita nanti ya pasti ibadahnya harus benar-benar sholatnya, ibadah puasanya, tarawihnya juga. Ya ada doa yang diputusin berarti mungkin di bulan Ramadan. Pasti doanya untuk anak-anak terutama untuk istri dan keluarga sehat, umur, dan Bisa puasa full lagi ya, sehat.
ada rencana keluar gak ya untuk di bulan puasa Insya ini? Allah biasanya kita ada buka bersama juga nanti. Belum tahu tempatnya, biasanya kan kadang-kadang ada pada mau kakak buka bersama. Udah kita siapin. Tapi kadang-kadang ya kita ke rumah kakak. Saya itu kan Tete kan buka puasa di luar. Dia kayak bawain lalu. Ayah kan biasanya suka masak tuh. Biasanya dia request apa makanan? Olahnya berulang kali dia mah baca Cina. Sama istri dia tuh biji salak. Biji salak. Kalau puasa mungkin ayah agak senggangan gitu masak. Iya, nggak masak-masak. Karena jadi kucing dapur ayah. Tiap hari berarti Tiap hari masak mulu, soalnya anak-anak kan maunya ada minyak itu kan. Ayo sup, menunya apa ya paling disukain nama Tete tuh apa kalau buka puasa tuh apa? Enggak, warna melontong. Kalau makan nasi itu? Kalau nasi Oh, nasi. Ikan. Oh, sayur hijau. buka mah kita Paling makan suka sayur lontong. asam, Satu makan sahur lontong, tuh ya. pakai manis Ada beda ya. Kalau sahur sendiri mungkin Ayu ada request apa gitu sama Ayu? Kalau sahur, Iya. kalau sahur kita paling enak mie instan sama telur dadar. Udah itu. Paling abdul ya? Itu nggak ada bosennya tuh. Pakai cabai dia udah enak. Itu yang bahan sebentar lagi puasa seminggu lagi kita biasa itu aja. Kayak kalau mulai puasa nggak digaji dia. Nggak masak. Ya, ada bentuknya. THR berarti. Jadi THR. Jadi minta kado nggak sih ya kalau tamat puasanya tamat gitu? Kalau anak-anak dulu ayah memang janji misalkan kasih hadiah ini kasih hadiah ini. Jadi buat tambah semangat gitu. Suka sama Ayu. Aku nggak tahu kalau budanya berapa bisa. Katanya mau ke Korea kalau Bilkis full puasanya. Minta ke Korea. Insya Allah dia lebaran berapa hari dia ke Korea, dia pulang pergi sama Ayah. Waduh, gantian ya. Ke Korea juga. Korea juga. Ayo Umi ikut. Aku honeymoon, ibu honeymoon. Hah? Ikut honeymoon. Dia pulang pas ibu berangkat. Ayah. Ibu apa ayah ke? Akso Mesir. Ayah sama ibu mungkin ada selektif lagi gak sih untuk mencari pasangan? Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis. Kalau sekarang ini yang katanya yang mudah didekati atau Alhamdulillah dia dekat sama dia tahu anak kecil tahu orang yang baik dia pasti dekat. Kalau orang yang baik pasti dia besar kalau dewasa gini. Ya cocok. Selalu Bilkis gitu. Kalau mulai dekat sama siapapun, kalau hatinya besar dia berarti itu pernah juga ya merespon ya, gitu juga ya. Rasakan anak ini beda. Karena Bilkis jalannya seperti ini. Dia sekarang kalau kerja aja sekarang kan mulai video call. Bunda di mana sih masih kerja? Bunda masih di jalan, terus macet tuh Bunda. Kalau soal ini apa ayah Kedekatan dengan sama Boy suka di Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu membuat jodoh-jodoh. Ya, kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah karena yang Kalau terbaik. doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua yang dukung aja ya. tapi sosok Boy sendiri di mata ayah sama ibu Oh baik, dari dulu dia baik. Sekarang gue ya dari dulu kita belum Karena satu manajemen juga sama-sama merintis sekarang tahu dari nolnya. semuanya pun Ada buka puasa bareng sama Boy. Insya Allah nanti ada. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. tapi itu Insya Allah kita nggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Ya, kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda, silakan. Tapi- Kita yang terbaik aja bang. Bunda udah seneng banget sama Boy ya Bun? Enggak, Mang Boy yang baik ya. Siapapun yang dekat sama ayah itu. Semuanya. Asal jangan deketin orang jahat aja. Jangan culik. emang ada ya Emang ada ya? Ya banyak lah pasti. Banyak ya Ki. Udah dah. Bismillah
aja. Emang Boy seberapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari main. Serius apa enggak sih? Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulut keluar ya tadi pulang. Itu Boy mana ya? Boy William juga tiap hari pulang bukan mandi kemari. Ya, tapi mungkin kalau Boy sama Biski sendiri seperti apa kedekatan Boy sama Biski? Oh, dekat banget dari Biski masih kecil kan emang baik-baik. Dekat semua juga dekat. Yang dekat sama Ayu masih dekat sama Biski. Ada panggilan mungkin dari Biski ke Boy William sendiri? Panggilannya belum tahu dah hanya itu. Oh, panggilnya untuk Oke. Ya, greetingnya bulan puasa. Menjalankan buat pemirsa semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kita berserah panjang umur bisa menjalankan ibadah menjalankan yang wajib maupun yang sunahnya itu kan tarawih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat lahir batin. Amat loh bang. Yuk biar ayah cepet makan ayo. Ayah hari ini ada acara apa ya? Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanain acara ini saling membagi juga sama keluarga. Santun juga. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang bagus, jadi lancar acaranya. Juga ibu ngundang tim dari Asyifanya tadi seorang Asyifah. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Kiainya juga alhamdulillah sangat luar biasa. Tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang kita setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki yang udah dilaksanakan. Doain aja mudah-mudahan. Tadi ada berapa orang mungkin ya atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Sembako walaupun nggak besar ya. Memang berbeda-beda. Kayak kalau untuk keluarga sama teman itu berasa karena yang kerja tim itu kan orang kerja. Ya persiapannya dari kapan nih kan banyak banget sih. Persiapannya itu Hari doang persiapan. Saya kemarin kita sempat pergi aja. Jadinya ya udah hari kemarin semuanya kan banyak juga di rumah kan, jadi mereka langsung belanjain cuma langsung belanjaan kirim deh bisa. Ramadan tinggal berapa hari lagi nih, mungkin persiapannya seperti apa ya? Ramadan pertama kita persiapannya sehat pasti. Kemasakan supaya kita bisa zakatnya juga nanti kan pasti. Apa yang dirindu? Kalau Ramadan kita rindu dengan tarawih bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya karena nggak bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya pun pengen sahur bareng tetap di rumah ini nggak ngambil. Tahun ini sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Dia 3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Neng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu sahur atau buka gitu? Enggak, dia aja sendiri. Keinginannya pengen kumpul sama keluarga, juga kan pengen sama Bilkis. Udah, kita nggak maksain sih. Ya bekerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Ini tawaran menggoda banget gitu ya. Makanya kolak. Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor 1. Itu emang selalu ya favorit banget sih. Sebulanan. Ini udah puasa tuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun.
Alhamdulillah sampai Ramadan. 6 tahun lah, sekarang 9 tahun. Di Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya, betul. Gimana lah suasana? Enak, suasananya kita dibangunin lagi tambah berisik nanti pas sahurnya. Tiap hari gue dibangun mulu, cepat kan bangun mulu. Ya bangun ayo ini. Cuma tidur. Ayo Umi, ngasih target apa sih ke anak-anaknya di Ramadan tahun ini? Mungkin diingetin kayak misalkan baca Al-Qurannya mau lebih gitu lagi atau mungkin kasih target lain gitu. Pasti mendekatkan diri sama Allah, banyak bersalawat, banyak Zikir apa semuanya. kalau bisa ya ada waktunya kita juga khatam insyaallah. Ya, memang Ini nggak sih ya, jangan ngejar duniawi mulu kayak kata Ayu kan bisa sahur sendiri kan nggak diambil Ayu kumpul sama Iya betul, memang jangan dunianya aja kita di sini kan hanya sementara. Jadi insyaallah kita juga penting, sangat penting yang buat nanti kita nantinya ya pasti ibadahnya harus benar-benar sholatnya, juga puasanya, tarawihnya juga. Yang ada doa yang dikhususin mungkin di bulan Ramadan. Pasti doanya untuk anak-anak, terutama untuk istri dan keluarga sehat, umur, dan Bisa puasa pun lagi ya, sehat. Ada rencana keluar gak ya untuk di bulan puasa Insya ini? Allah biasanya kita ada buka bersama juga nanti. Belum tahu tempatnya biasanya kan kadang-kadang ada pada mau kakak buka bersama keluarganya udah kita siapin. Tapi kadang-kadang ya kita ke rumah kakak. Ya itu kan Tete kan buka puasa di luar. Dia kayak bawain motor lalu. Kayak kan biasanya suka masak tuh. Biasanya dia request apa makanan? Kolaknya pulang kali dia mah pacar Cina. Sama itu dia tuh Biji salak. Kalau puasa mungkin ayah agak senggangan gitu masak. Iya, nggak masak-masak. Karena jadi bikin dapur ayah. Tiap hari masak mulu, soalnya anak-anak kan maunya ada minyak itu kan. Ayo sup, menunya apa ya paling disukain sama Teteh tuh apa kalau buka puasa tuh apa? Enggak, warna melontong. Kalau makan nasi kalau nasi Oh, nasi ya. ikan Oh, sayur ikan. buka mah kita Paling dia makan suka sayur lontong. asam, Satu makan sawat tuh ya. Kalau sahur sendiri mungkin Teh Ayu ada request apa gitu sama Ayu? Kalau sahur, Iya. kalau sahur kita paling enak instan sama telur dadar. Udah itu. Paling ambil ya? Itu nggak ada bosennya tuh. Pakai cabai dia udah enak. Itu yang bahan sebentar lagi puasa seminggu lagi kita biasa itu aja. Oke, kalau mulai puasa nggak digaji dia. Orang masak. ya dapat tuh HR berarti. Dari THR. Jadi minta kado nggak sih ya kalau tamat puasanya tamat gitu? Kalau anak-anak dulu ayah memang janji misalkan kasih hadiah ini kasih hadiah ini. Jadi buat tambah semangat gitu. Lah ya, sama aja. Aku nggak tahu kalau budanya berapa sih bisa. katanya mau ke Korea kalau Bilkis full puasanya. Minta ke Korea. Insya Allah dia lebaran berapa hari dia ke Korea, dia pulang pergi sama ayah. Waduh gantian ya. Ke Korea juga. Korea juga. Ayo Umi ikut. Aku honeymoon. Ikut honeymoon. Dia pulang pas ibu berangkat. Ibu apa ya Kak? Akso Mesir. Ayah sama ibu mungkin ada selektif lagi gak sih untuk mencari pasangan? Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis. Kalau sekarang ini yang katanya yang mudah didekati atau Alhamdulillah dia dekat sama dia tahu kalau anak kecil tahu orang yang baik dia pasti dekat. Kalau orang yang baik pasti dia besar kalau masuk ini. Dia cocok. Selalu Bilkis gitu. Kalau mulai dekat sama siapapun, kalau hatinya besar, dia berarti itu pernah juga ya merespon ya, gitu juga ya. rasakan anak ini beda. Karena Bilkis jalannya sendiri. Dia sekarang kalau kerja aja sekarang kan mulai sering video call. Bunda di mana sih masih kerja? Bunda masih di jalan terus macet tuh Bunda.
soal ini apa ayah Kedekatan dengan sama Boy Boy. kan suka di Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu membuat jodoh-jodoh ya. Kalau emang pas malaikat lewat kalau emang Iya. benar ya alhamdulillah karena yang Kalau terbaik. doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua mendukung aja. tapi sosok Boy sendiri di mata ayah sama ibu Oh baik dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang gue ya dari dulu kita belum Karena satu manajemen juga sama-sama merintis sekarang tahu dari nolnya. Ada buka puasa bareng sama Boy. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. Iya, insya Allah kita nggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Ya, kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda, silakan. Tapi- Kita yang terbaik aja, Bang. Bunda udah seneng banget sama Boy ya, Bun? Enggak, Mang Boy mau baik ya. siapapun yang dekat sama Ayu itu Semuanya. asal jangan deketin orang jahat aja. Jangan culik. emang ada ya Emang ada ya? Ya banyak pelapis. Banyak ya, Ki. Udah dah, inilah aja. Emang Boy seberapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari ya main. serius apa enggak sih Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulut. Oh ya tadi dia pulang. Itu Boy mana ya? Boyan juga tiap hari pulang dan mandi kemari. ya tapi mungkin kalau punya sama Bilky sendiri seperti apa kedekatan Boy sama Oh dekat banget dari Bilkis masih kecil kan emang baik dekat semua juga dekat yang dekat sama Ayu masih dekat sama Bilkis. ada panggilan mungkin dari apa Bilky ke Boy sendiri ya? Panggilannya belum tahu dah hanya itu. Oh panggilnya untuk Oke. Ya, greetingnya selamat bulan puasa menjalankan. Buat pemirsa semua selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kita bisa panjang umur bisa menjalankan ibadah menjalankan yang wajib maupun yang sunahnya itu kan tarawih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir batin. aman gak bang? Yuk biar ayah cepet makan ayo. Ayah hari ini ada acara apa ya? Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanain acara ini saling membagi juga sama keluarga. Santun juga. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang bagus, jadi lancar acaranya. Juga ibu ngundang tim dari Asyifa-nya tadi seorang Asyifa. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Kiainya juga alhamdulillah sangat luar biasa. tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang kita setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki yang udah sama. Doain aja mudah-mudahan. Tadi ada berapa orang mungkin dia atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Sembako hari jadi ada. Walaupun nggak besar ya. Memang berbeda-beda. Kayak kalau untuk keluarga sama turun itu berasa karena yang kerja tim itu kan orang kerja. Ya persiapannya dari kapan nih kan banyak banget sih. Persiapannya itu Hari doang persiapan. saya kemarin kita sempat pergi aja. Jadinya ya udah hari kemarin semuanya kan banyak juga tim rumah kan, jadi mereka langsung belanjain langsung. Cuma langsung kan kirim deh bisa. Ramadan tinggal berapa hari lagi nih, mungkin persiapannya seperti apa ya? Ramadan pertama kita persiapannya sehat pasti. Kesehatan supaya kita bisa zakatnya juga nanti kan pasti. Apa yang dirindu?
Kalau Ramadan kita rindu dengan tarawih bersama keluarga bareng. Kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya. Nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full. Sahur bareng tetap di rumah. Ini nggak ngambil. Kalau sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Oh 2-3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Teng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Emang itu permintaan dari keluarga juga kan, maksudnya milih salah satu gitu sahur atau buka gitu. Enggak, dia aja sendiri. Pengennya pengen kumpul sama keluarga, juga kan pengen sama Bilkis. Udah, kita nggak maksain sih. Ya bekerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Tawaran menggoda banget gitu ya. Makanya kolak. Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor 1. Itu emang selalu ya favorit banget sebulan. Full sebulanan. Ini udah puasa full ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun. Udah sampai Ramadan. 6 tahun lah sekarang 9 tahun. Di Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya, betul. Enak, suasananya kita dibangunin lagi tambah berisik nanti pas sahurnya. Tiap hari gue dibangun mulu, jam 4 kan bangun mulu. Yang bangun ayo ini. Cuma tidur. Ayo Umi, ngasih target apa sih ke anak-anaknya di Ramadan tahun ini? Mungkin diingetin kayak misalkan baca Al-Qurannya mau lebih disiplin lagi atau mungkin kasih target lain gitu. Pasti mendekatkan diri sama Allah, banyak bersalawat, Zikir apa semuanya. kalau bisa ya ada waktunya kita juga khatam insyaallah. Ya, memang Indonesia jangan ngejar duniawi mulu kayak kata Ayu kan maksudnya sahur sendiri kan nggak diambil Ayu kumpul sama Iya betul, memang jangan duniawi aja di kita di sini kan hanya sementara. Jadi insyaallah kita juga ini sangat penting yang buat nanti kita nanti ya pasti ibadahnya harus benar-benar sholatnya, ibadah puasanya, tarawihnya juga. Ya ada doa yang dikhususin berarti mungkin di bulan Ramadan. Pasti doanya untuk anak-anak terutama untuk istri dan keluarga sehat, umur, dan Bisa puasa full lagi ya, sehat. Ada rencana keluar gak ya untuk di bulan puasa Insya ini? Allah biasanya kita ada buka bersama juga nanti. Belum tahu tempatnya biasanya kan kadang-kadang ada pada mau kakak bersama udah kita siapin. Tapi kadang-kadang ya kita ke rumah kakak. Ya itu kan Tete kan buka puasa di luar. Dia kayak bawain Lalu. Kayak kan biasanya suka masak tuh. Biasanya dia request apa makanan? Kolaknya berulang kali dia mah baca Cina. Sama itu dia tuh Biji salak. Kalau puasa mungkin ayah agak senggangan gitu masak. Iya, nggak masak-masak. Karena jadi kucing dapur ayah. Tiap hari masak mulu. Soalnya anak-anak kan maunya ada minyak itu kan. Ayah sup. Menunya apa ya paling disukai nama Tete tuh apa kalau buka puasa tuh apa? Enggak, warna melontong. Kalau makan nasi Kalau nasi Oh, nasi. Oh, sayur hijau. buka mah kita Paling dia makan suka sayur lontong. asam, Satu sahur tuh ya. Kalau sahur sendiri mungkin Teh Ayu ada request apa gitu sama Ayu? Kalau sahur, Iya. kalau sahur kita paling enak instan sama telur dadar. Udah itu. Paling afdol ya? Itu nggak ada bosennya tuh. Pakai cabai dia udah enak. Itu yang bahan sebentar lagi puasa seminggu lagi kita biasa itu aja. Kayak kalau mulai puasa nggak digaji dia. Nggak masak. Ya, ada bentuknya. HR berarti. Jadi THR. Jadi minta kado nggak sih ya kalau tamat puasanya tamat gitu? Kalau anak-anak dulu ayah memang janji misalkan kasih hadiah ini kasih hadiah ini. Jadi buat tambah semangat gitu. Suka sama Ayu. Aku nggak tahu kalau budanya terapis ke Bilkis. Katanya mau ke Korea kalau Bilkis full puasanya. Minta ke Korea. Insya Allah dia lebaran berapa hari dia ke Korea, dia pulang pergi sama Ayah. Waduh, gantian ya. Ke Korea juga? Korea juga. Ayo Umi ikut. Aku honeymoon, ibu honeymoon.
Ya pulang pas ibu berangkat. Ibu apa ayah Kak? Akso Mesir. Ayah sama ibu mungkin ada selektif lagi nggak sih untuk mencari pasangan? Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis. Kalau sekarang ini yang katanya yang mudah didekati atau Alhamdulillah dia dekat sama dia tahu, kalau anak kecil tahu orang yang baik dia pasti dekat. Kalau orang yang baik pasti dia besar kalau masuk ini. Nggak cocok. Selalu Bilkis gitu. Kalau mulai dekat sama siapapun, kalau hatinya besar, dia berarti itu pernah juga ya merespon ya, gitu juga ya. Rasakan anak ini beda. Karena Bilkis jalannya sendiri. Dia sekarang kalau kerja aja sekarang kan punya istri video call. Bunda di mana sih masih kerja? Bunda masih di jalan, terus macet tuh Bunda. Kalau soal ini apa ayah kedekatan dengan boy suka di Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama ayah pun emang selalu membuat jodoh-jodoh. Ya, kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah karena yang Kalau terbaik. doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua yang dukung aja ya. tapi sosok boy sendiri di mata ayah sama ibu Oh baik, dari dulu dia baik. Sekarang gue ya dari dulu kita belum Karena satu manajemen juga sama-sama merintis sekarang tahu dari nolnya. semuanya pun Ada buka puasa bareng sama boy. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. tapi itu Insya Allah kita nggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Ya, kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda, silakan. Tapi- Kita yang terbaik aja bang. Bunda udah seneng banget sama boy ya bun? Enggak, Mang Boy baik ya. siapapun yang dekat sama ayah itu. Semuanya. Asal jangan deketin orang jahat aja. Jangan culik. emang ada ya Emang ada ya? Ya banyak lah. Banyak ya Ki. Udah dah. Inilah aja. Emang boy seberapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari ya main. Serius apa enggak sih? Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulut. Oh ya tadi aja pulang. Itu boy mana ya? William juga tiap hari pulang bukan mandi kemari. ya tapi mungkin kalau punya sama Bilkis sendiri seperti apa kedekatan boy sama Oh dekat banget dari Bilkis masih kecil kan emang baik dekat semua juga dekat. Yang dekat sama Ayu masih dekat sama Bilkis. ada panggilan mungkin dari apa Bilkis ke boy William sendiri Panggilannya belum tahu dah Ayah itu. oh manggilnya untuk Oke. Ya, greetingnya Ramadan bulan puasa menjalankan. Buat pemirsa semua selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kita berserah panjang umur bisa menjalankan ibadah yang wajib. Menjalankan yang wajib maupun yang sunnahnya itu kan tarawih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat lahir batin. amat gak bang Yuk biar ayah cepet makan ayo. Ayah hari ini ada acara apa ya? Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanain acara ini saling membagi juga sama keluarga. Santun juga. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang bagus, jadi lancar acaranya. Juga ibu ngundang tim dari Asyifa-nya tadi salawatan Asyifa. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Kiainya juga alhamdulillah sangat luar biasa.
tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang kita setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki yang udah dilaksanakan. Doain aja mudah-mudahan. Tadi ada berapa orang mungkin ya atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Sembako hari jangan ada. Walaupun nggak besar ya. Memang berbeda-beda. Kayak kalau untuk keluarga sama teman itu berasa karena yang kerja tim itu kan yang kerja. Ya persiapannya dari kapan nih kan banyak banget sih. Persiapannya itu Hari doang persiapan. Saya kemarin kita sempat pergi aja. Jadinya ya udah hari kemarin. Semuanya kan banyak juga tim rumah kan, jadi mereka langsung belanjain Cuma langsung belanjaan kirim deh bisa. Ramadan tinggal berapa hari lagi nih? Mungkin persiapannya seperti apa ya? Ramadan pertama kita persiapannya sehat pasti. Kesehatan supaya kita bisa zakatnya juga nanti kan pasti. Apa yang dirindu? Kalau Ramadan kita rindu dengan tarawih bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya pun sahur bareng tetap di rumah. Ini nggak ngambil. Tahun ini sebenarnya kan dia sahur di mana-mana. Oh 2-3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Teng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Emang itu permintaan dari keluarga juga kah maksudnya milih salah satu gitu sahur atau buka gitu? Enggak, dia aja sendiri. Pengennya pengen kumpul sama keluarga, juga kan pengen sama Bilkis. Udah, kita nggak maksain sih. Ya bekerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Ini tawaran menggoda banget gitu ya? Makanan kolak. Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor 1. Itu emang selalu ya favorit banget sih. Full sebulanan. Ini udah puasa full ya tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah sampai 6 tahun lah sekarang 9 tahun. Di Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya betul. Enak, suasananya kita dibangunin lagi tambah berisik nanti pas sahurnya. Tiap hari gue dibangun dulu jam 4 kan bangun. Ya bangun ayo ini. Cuma tidur. Ayo Umi, ngasih target apa sih ke anak-anaknya di Ramadan tahun ini? Mungkin diingetin kayak misalkan baca Al-Qurannya mau lebih dulu lagi atau mungkin kasih target lain gitu. Pasti mendekatkan diri sama Allah, banyak bersalawat, Zikir apa semuanya. kalau bisa ya ada waktunya kita juga khatam insyaallah. Ya, memang edukasi ya, jangan ngejar duniawi mulu kayak kata Ayu kan maksudnya sahur sendiri kan nggak diambil Ayu kumpul sama Iya betul, memang jangan duniawi aja kita di sini kan hanya sementara. Jadi insyaallah kita juga ini sangat penting yang buat nanti kita ibadahnya ya pasti ibadahnya harus benar-benar sholatnya, ibadah puasanya, tarawihnya juga. Ya ada doa yang dikhususin mungkin di bulan Ramadan. Pasti doanya untuk anak-anak terutama untuk istri dan keluarga sehat, umur, dan bisa puasa full lagi ya sehat. Ada rencana keluar gak ya untuk di bulan puasa Insya ini? Allah biasanya kita ada buka bersama juga nanti. Belum tahu tempatnya biasanya kan kadang-kadang ayah pada mau kakak bersama udah kita siapin. Tapi kadang-kadang ya kita ke rumah kakak. Ya itu kan Tete kan buka puasa di luar. Dia kayak bawain motor selalu. Kayak kan biasanya suka masak tuh. Biasanya dia request apa makanan? Kolaknya pulang kali dia mah pacar Cina. Sama itu dia tuh biji apa? Biji salak. Kalau puasa mungkin ayah agak
senggangan gitu masak. Iya, nggak masak-masak. Karena jadi bikin dapur aja. Tiap hari masak mulu, soalnya anak-anak kan maunya ada minyak itu kan. Ayo sup, Menunya apa ya paling disukain sama teteh apa kalau buka puasa? Enggak, warna melontong. Kalau makan nasi itu? Kalau nasi. Oh, nasi. Ikan. Oh, sayur ikan. Buka sama kita Paling makan disuka sayur lontong. asam, Satu makan saus lontong, ya. makan Kalau sahur sendiri mungkin Teh Ayu ada request apa gitu sama Ayu? Kalau sahur, Iya. kalau sahur kita paling enak instan sama telur dadar. Udah itu. Paling afdol ya. Itu nggak ada bosennya tuh. Pakai cabai dia udah enak. Itu yang bahan sebentar lagi puasa seminggu lagi kita biasa itu aja. Oke, kalau mulai puasa nggak digaji dia. Nggak masak. Ya, dapat tuh. HR berarti. Dari THR. Jadi minta kado nggak sih ya kalau tamat puasanya tamat gitu? Kalau anak-anak dulu ayah memang janji misalkan kasih hadiah ini kasih hadiah ini. Jadi buat tambah semangat gitu. Sama Ayu. Aku nggak tahu kalau budanya berapa Bilkis. Katanya mau ke Korea kalau Bilkis full puasanya. Minta ke Korea. Insya Allah dia lebaran berapa hari dia ke Korea, dia pulang pergi sama Ayah. Waduh, gantian ya. Ke Korea juga. Korea juga. Ayo Umi ikut. Aku honeymoon, ibu honeymoon. Ibu honeymoon. Dia pulang pas ibu berangkat. Ayah. Ibu apa ya ke? Aksel Mesir. Ayah sama ibu mungkin ada selektif lagi gak sih untuk mencari pasangan? Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis. Kalau sekarang ini yang katanya yang mudah didekati atau Alhamdulillah dia dekat sama dia tahu kalau anak kecil tahu orang yang baik dia pasti dekat. Kalau orang yang baik pasti dia besar kalau masuk ini. Nggak cocok. Selalu Bilkis gitu. Kalau mulai dekat sama siapapun, kalau hatinya besar, dia oh, berarti itu pernah juga ya merespon ya, gitu juga ya. Rasakan anak ini beda. Karena Bilkis jalannya sendiri. Masuk bunda, dia sekarang kalau kerja aja sekarang kan mulai video call. Bunda di mana sih masih kerja? Bunda masih di jalan, terus macet tuh bunda. Kalau soal ini apa Ayu Kedekatan dengan sama Boy kan suka di Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu buat jodoh-jodoh ya. Kalau emang pas malaikat lewat kalau emang benar ya alhamdulillah karena yang Kalau terbaik. doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua yang dukung aja. tapi sosok Boy sendiri di mata Ayah sama ibu Oh baik dari dulu dia baik banget. Sekarang gue ya dari dulu kita belum Karena satu manajemen juga sama-sama merintis sekarang tahu dari nolnya. Ada buka puasa bareng sama Boy. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. Iya, insya Allah kita nggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Ya, kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda, silakan. Tapi Kita yang terbaik aja, Bang. Bunda udah seneng banget sama Boy ya Bun? Enggak, Mang Boy mau baik ya. siapapun Semuanya asal jangan deketin orang jahat aja. Jangan culik-culik. Emang ada ya? Emang ada ya? Ya banyak banyak ya Ki. Udah dah, inilah aja. Emang Boy seberapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari ya main. Serius apa enggak sih? Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulut. Wah, ya tadi aja pulang. Itu Boy mana ya? Boyan juga tiap hari pulang dan mandi kemari. Puasa ya.
Ya, tapi mungkin kalau Boy sama Bilkis sendiri seperti apa kedekatan Boy sama Bilkis? Oh, dekat banget dari Bilkis masih kecil kan emang baik. Dekat semua juga dekat. Yang dekat sama Ayu masih dekat sama Bilkis. Ada panggilan mungkin dari Bilkis ke Boy sendiri? Panggilannya belum tahu dah hanya itu. Oh, manggilnya untuk. Oke. Ya, greetingnya. Ramadan, bulan puasa. Menjalankan buat pemirsa semua, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kita setelah panjang umur bisa menjalankan ibadah menjalankan yang wajib maupun yang sunnahnya itu kan tarawih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat lahir batin. Yuk, biar ayah cepet makan, ayo. Ayah, hari ini ada acara apa ya? Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanain acara ini saling membagi juga sama keluarga. Santun juga. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang bagus, jadi lancar acaranya. Juga ibu mengundang tim dari Asyifa-nya tadi Salawatan Asyifa. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Kiainya juga alhamdulillah sangat luar biasa. Tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang kita setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki ya udah sama. Doain aja mudah-mudahan. Tadi ada berapa orang mungkin ya atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Tidak besar ya. Memang berbeda-beda. Kayak kalau untuk keluarga sama turun itu berasa karena yang kerja tim itu kan orang kerja. Ya persiapannya dari kapan nih kan banyak banget sih. Persiapannya itu Hari doang persiapan. Saya kemarin kita sempat pergi aja. Jadinya ya udah hari kemarin semuanya kan banyak juga di rumah kan, jadi mereka langsung belanjain Cuma langsung belanjaan kirim deh bisa. Ramadan tinggal berapa hari lagi nih, mungkin persiapannya seperti apa ya? Ramadan pertama kita persiapannya sehat pasti. Kesehatan supaya kita bisa zakatnya juga nanti kan pasti. Apa yang dirindu? Kalau Ramadan kita rindu dengan tarawih bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak kan? Iya pun. Pengen sahur bareng. Sahur bareng tetap di rumah. Dia nggak ngambil. Kalau sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Dia baru 3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Neng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Emang itu permintaan dari keluarga juga kan, maksudnya milih salah satu gitu sahur atau buka gitu. Enggak, dia aja sendiri. Nanya pengen kumpul sama keluarga, dia kan pengen sama Bilkis. Ya udah, kita nggak maksain sih. Ya bekerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Ini tawaran menggoda banget gitu ya. Makanan kolak. Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor 1. Itu emang selalu ya favorit banget sih. Sebulanan. Ini udah puasa full ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah sampai 6 tahun lah sekarang 9 tahun. Di Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya, betul. Gimana lah enak, suasananya kita dibangunin lagi tambah berisik nanti pas sahur.